Perjalanan menggunakan camper van kali ini jadi lebih spesial. Karena saya akan ditemani 3 komunitas camper van dari Kudus, Rembang, Pati, dan sekitarnya. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 8 jam nih dari Jakarta, akhirnya saya sampai juga keluar tol Demak. Terlebih dahulu saya menginjak pedal gas menuju Kecamatan Juwana yang terkenal sebagai penghasil bandengnya. Wah, bandeng-bandengnya mulai agresif nih, itu bisa dilihat kan? Karena jaringnya ini sudah makin menyempit, jadi mereka nih saling agresif satu sama lain, lompat-lompatan tuh. Ikan yang terkenal dengan durinya yang banyak ini punya kebiasaan melompat ke atas kolam ketika merasa terpojok. Jadi harus hati-hati supaya tidak terkena lompatannya. Nah, ini baru proses penggiringan untuk ke tambak sebelah, lalu selanjutnya dilakukan panen. Perlahan namun pasti, jaring semakin menyempit dan mengepung kawanan bandeng. Ini belum sampai ke pojok aja udah terlihat nih, ikannya begitu banyak. Agresif ya. Bentar lagi memasuki proses pemboncongan, yaitu memasukkan ikan bandeng ke dalam perangkap. Tapi sebelum itu, ditaruh dulu es batu supaya ikannya jadi segar. Proses memanen di siang hari jadi penuh tantangan. Karena udara panas bisa membuat bandeng cepat lembas. Salah satu cara untuk menyiasatinya adalah dengan memberi bongkahan es ke dalam tambak untuk menetralkan suhu airnya. Totalnya ini sekitar 10.000 bandeng, beratnya 2 ton lebih. Bukan hanya di Indonesia, ikan yang populer di Asia Tenggara ini juga sudah mulai dibudidayakan di Filipina, Malaysia, bahkan hingga Taiwan. Sifat bandeng yang adaptif membuatnya tak sulit untuk dikembangbiakan. Nah, sekarang perangkap sudah diikat. Tinggal selanjutnya dimasukkan ke dalam keranjang. Untuk bisa sampai ke pasar, selanjutnya ikan-ikan bandeng akan dibawa menggunakan keranjang yang terdapat di belakang motor. Satu unit motor bisa mengangkut hingga 120 kg ikan bandeng. Makasih udah bantu, ini aku kasih bekal untuk Makasih ya Mas ya. Wah, happy banget saya dapat ikan bandeng. Nah, setelah ini saya mau bawa ikan bandeng ini sebagai bekal di camper van nanti. Ikuti jejak saya, jejak! Sebagian bandeng hasil panen selanjutnya akan saya bawa ke lokasi camping untuk diolah bersama teman-teman komunitas. Sekarang saya lagi iring-iringan bersama 15 mobil camper van dari komunitas CPI dekat Kudus dan juga Muria Raya. Dan hari ini kami akan camping di camping ground Taman Sekar Asih. Terletak di lereng Gunung Muria, Bate Alit, Jepara, Jawa Tengah, lokasi yang akan saya tuju memiliki panorama alam yang masih alami serta menawan menjadi sajian utama spot camping kali ini. Wah, udah mau siap-siap ya Mas ya? Sekarang mau ngapain dulu nih? Buka awning? Oke deh, semangat. Saya juga deh, mau buka juga. Akhirnya saya dan teman-teman komunitas udah sampai nih di camping ground Taman Sekar Asih. Dan sekarang mobil udah terparkir semua sesuai posisi. Saya mau lanjut untuk siapin awningnya. Awning dan roof tent saya buka satu persatu. Tak lupa, peralatan masak dan kursi pun saya gelar. Biasanya kan, kalau camping itu cuman masak-masak di tenda masing-masing. Tapi kali ini beda, saya mau bikin tantangan buat teman-teman semuanya
lomba masak bandeng hasil tangkapan saya. Dari komunitas Campervan Indonesia mengandalkan menu pindang serani khas dari Jepara. Memasak dengan peralatan seadanya membuat mereka harus bekerja keras untuk bisa memenangkan perlombaan. Nah, ini ibu-ibu dari Campervan Indonesia lagi meracik bumbu untuk pindang seraninya nih. Nah, ibu bagian ngulek ya? Iya. Nah, kita lihat nih, bapak-bapak yang ngapain sih? Pak, bagian ngapain nih, Pak? Motong ikan. Motong ikan. Masa gedean ikannya dibanding talenannya sih, Pak? Kecil banget. Oh iya ya. Sementara itu, dari kelompok Muria Raya mengunggulkan menu yang bernama bandeng kuah asam manis. Supaya daging ikan tidak hancur, kelompok Muria Raya harus menggoreng bandengnya terlebih dahulu. Oh ternyata kayak gitu, bikin bandeng asam manis tuh dipisah. Bandengnya digoreng dulu, baru nanti selanjutnya dicampurkan sama bumbunya. Pasti sedep banget ya Bu, nikmat banget ya. Semangat ya Bu ya, walaupun panas-panas kayak gini, tetap semangat kan masaknya? Semangat. Biar menang kan? Ya. Sambil menunggu ketiga masakan mereka jadi, saya cukup penasaran dengan beberapa mobil peserta. Kalau saya foto di sini nih, orang ngiranya nggak di campervan, tapi kayak di dapur beneran. Kayak di villa gitu, Pak. Keren banget sih. Ini alat masaknya juga komplit, terus juga ini ada storage-nya tuh. Bisa nyimpen apapun di sini. Jadi walaupun kelihatannya kecil, tapi multifungsi banget ya, Pak ya. Wah. Meskipun desainnya cukup minimalis, namun cukup nyaman untuk digunakan berlibur bersama keluarga. Setelah 2 jam berlalu, masing-masing tim sudah harus mengumpulkan kreasi masakannya di meja saya. Suasana pun langsung riuh dengan sorakan tim yang mengunggulkan menunya masing-masing. Persaingan semakin memanas nih di depan saya. Di depan saya udah ada 4 olahan bandeng dari 3 tim. Sekarang saya mau coba cicipin dulu satu persatu. Kira-kira mana nih yang menang nih? Oke. Ayo cicipin ya. Ini kita mulai nih dari yang Campervan Indonesia. Dari kuahnya dulu ya. Pahit. Enak. Asam pedas. Mantap. Cuaca yang cukup panas membuat teman-teman CVI dan Muria Raya ingin memikat saya dengan suguhan yang berkuah segar. Nah, piring kedua nih saya mau cobain dari Muria Raya. Ini beda nih, kuah santan. Bagaimana, Mbak? Nikmat. Enak semua nih. Berbeda halnya dengan tim Decap. Bukan hanya bergantung pada menu berkuah, bandeng bakarnya berhasil membuat saya menikmati varian menu yang berbeda. Saya mau cobain bandeng bakarnya dulu nih. Enak. Saya digininya sambil dipelototin soalnya. Ya enak. Nah ini nih. Ini satu-satunya tim yang bikin 2 olahan nih. Saya coba kuahnya dulu ya. Asin. Mantep dong. Belimbing wuluhnya berasa. Meski namanya asam-asam, tapi kuliner satu ini tidak memiliki rasa asam yang menusuk. Nah, saya udah cobain semuanya, tapi pengumumannya bukan sekarang, tapi nanti malam. Nah, saya mau tahu nih, kira-kira yang menang siapa sih? Oh, jangan mau kalah dong, Pak. Jangan mau kalah.
Ikan bandeng memang memiliki kelebihan dalam tekstur daging yang lembut dan rasanya yang tidak terlalu amis. Hal ini menjadikan ikan bandeng sangat berpotensi untuk diolah dengan berbagai cara. Om, Tante nih, jadi kan tadi saya udah nyicipin semuanya. Semua bandengnya tuh enak-enak dan punya karakter. Jadi saya bingung milih pemenangnya itu siapa. Dari semua olahan yang sudah saya rasakan, bisa dibilang masing-masing menu memiliki keunggulan dan cita rasanya yang khas. Membuat saya bingung untuk menentukan menu siapa yang keluar sebagai juaranya. Jadi supaya adil, bagi saya semuanya itu pemenang. Gitu. Nah, saya punya sesuatu nih yang udah pada ikutan lomba. Ini perwakilan dari komunitas The Cap mana? Mana nih? Semuanya langsung ngaku-ngaku. Ini Mas, makasih banyak Mas. Ini ada simbolis dari saya, dari ada kaos jejak petualang. Nah, dari komunitas CPI Indonesia. Yang mana nih Om? Nah ini Om. Penyerahan kaos dari tim jejak petualang untuk Om. Terima kasih. Nah, yang terakhir dari komunitas Muria Raya. Pokoknya kita hore bareng, bahagia bareng. Tak terasa, malam sudah semakin larut. Saatnya saya mengistirahatkan raga sejenak untuk menambah energi. Wah, dapat banyak nih. Hari ini saya dan Mas Udi bersama teman-teman mau main kano di Sungai Logung, tapi nggak kita doang nih, ditemani adik kecil Ranu. Seperti apa keseruannya? Ikuti terus jejak saya, jejak petualang. Jalur yang harus saya tempuh menggunakan kano sepanjang 500 meter. Meskipun saya bisa berenang, tapi perlengkapan keselamatan seperti helm dan jaket pelampung tetap wajib dikenakan. Kano merupakan salah satu olahraga air yang permainannya menggunakan perahu kecil. Digerakkan menggunakan tenaga manusia atau dengan dikayuh atau didayung. Dan pastinya harus pasang medan. Jadi kalau yang dangkal dan berbatu itu memang harus dihindari. Aliran sungai dari Bendungan Logung ini hanya bisa digunakan untuk bermain kano mulai dari Jumat hingga Minggu pagi saja. Selebihnya, bendungan ditutup sehingga membuat aliran sungainya tidak akan sederas ini. Nah, ini dia jurang terakhir. Finish sudah. Kebalik semua. Emang kalau main kano nggak basah kuyup tuh nggak seru Om. Dalam sejarahnya, olahraga ini awalnya menggunakan batang pohon yang dilubangi. Kano dimanfaatkan masyarakat zaman dulu untuk keperluan transportasi, memancing, dan berburu sebelum akhirnya berkembang menjadi olahraga air seperti sekarang. Wah, seru
seru banget bermain kano di aliran Sungai Legung. Nah, kabarnya di sepanjang aliran sungai ini masih terdapat banyak ikan. Nah, setelah ini saya mau mengikuti aktivitas warga mencari ikan di aliran Sungai Legung. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Selain pemandangannya yang memikat, sepanjang aliran Sungai Legung juga menjadi habitat bagi ikan-ikan air tawar. Salah satu cara penangkapan ikan yang masih digunakan oleh masyarakat sini adalah menggunakan bubu. Alat yang terbuat dari bambu ini adalah perangkap ikan ramah lingkungan, karena tidak harus merusak ekosistem. Di bagian arah masuk ikan, diberikan rumput untuk mengelabuhi ikan sehingga ikan bisa masuk jebakan. Selain bubu, masyarakat sekitar biasa menangkap ikan dengan alat bernama anco. Alat tangkap ikan yang berbentuk lift net ini umumnya digunakan aliran yang memiliki arus tenang. Nah, ini dia anconya sudah jadi semoga besar kemungkinannya saya dapat ikan yang banyak. Ya, ini megangnya agak di ujung. Oh, di ujung sini, di ujung bambu. Oke. Ini supaya apa, Mas? Jadi kan supaya nanti anconya bisa lebih jauh. Oh, iya, iya. Tidak mengganggu pergerakan ikannya. Walaupun pas ngangkatnya ini jauh lebih berat ya kalau di ujung sini ya. Iya. Cara menggunakan alat ini hanya perlu merendamnya di dalam air dan mengangkatnya setelah beberapa saat. Nah, bedanya dengan bubu, masa tunggu anco ini lebih singkat, yaitu 2-3 menit. Wih, dapet Mas. Wah, coba lihat-lihat Mas. Titip ya Mas. Wih. Wih, gede banget Mas ikannya. Betutu ini ya Mas? Coba saya ambil. Wah, gede banget. Ini dia dapat ikan betutu. Pantas dijulukin ikan malas ya Mas. Udah ke jaring aja dia pura-pura mati, males gerak supaya nggak diambil. Ikan betutu atau gabus malas menjadi salah satu ikan tangkapan favorit masyarakat di sini. Meskipun disebut gabus malas, namun ada perbedaan yang mencolok antara betutu dengan gabus. Ikan gabus amat lincah dan reaktif pada gerakan atau mangsa. Sedangkan betutu lebih suka berdiam diri di dasar sungai atau danau. Dapat nggak tuh Mas? Wah, dapat banyak nih. Mas, dapat nggak Mas? Dapat ya? Wah, kita juga dapat banyak nih. Wih, dapat 2 betutu dan 1 ikan nila. Walaupun ukurannya kecil nggak apa-apa ya Mas ya. Nah, ini ikan apa nih Mas? Ini ikan red devil ini. Wah, red Hama kalau devil. di sini. Nah, ikan yang kecil ini adalah ikan red devil atau ikan hama biasa orang menyebutnya. Karena emang dia tuh predator bagi ikan-ikan lainnya. Jadi ini nggak kita ambil, kita buang aja ya Mas ya. Nah, ikan hasil tangkapannya udah banyak, sekarang mau saya bawa untuk diolah di camper van. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Masyarakat Desa Kandang Mas dan Tanjung Rejo di Kabupaten Kudus memiliki berbagai olahan ikan yang menggugah selera. Kali ini, saya akan mengolah ikan betutu dengan sambal matah dengan cita rasa pedas dan segar. Ikan betutu yang sudah saya bersihkan, sekarang mau saya masak nih ditemenin sama Ibu Mai. Ibu Mai bagian urusin bumbu dan sambalnya, saya bagian goreng-goreng ikannya nih nanti. Salah satu keunikan sambal matah atau mentah, tentu saja bahan-bahannya tidak diulek. Hanya perlu dirajang atau diiris tipis dan dicampur minyak.
goreng ikan betutu itu nggak perlu lama-lama, sekitar 5 menitan aja dia udah matang itu. Karena memang tekstur dagingnya itu lembut. Ikan betutu gorengnya sudah matang dan sambal matahnya juga udah jadi, tinggal kita makan aja nih. Saya sudah tidak sabar ingin segera mencicipi ikan betutu sambal matah dengan nasi hangat. Makin pakai sambal matah, cabenya yang banyak makin enak, Bu. Enak, mantap. Terasa ini dagingnya lembut banget. Lembut ya, Bu. Emang betutu tuh enak banget kalau digoreng kayak gini. Ada apa krus-krusnya ini, crunchy. Karena tadi gorengnya juga lumayan garing kan. Iya. Daging betutu goreng berpadu dengan pedas dan segarnya sambal matah benar-benar membuat cerita petualangan saya di Pantura, Jawa Tengah semakin lengkap. Beruntung nih saya yang awalnya cuma senang-senang main kanal berujung dapat bonus. Ikan betutu yang diolahnya simple banget, cuma digoreng aja ditambah sambal matah udah pol nikmatnya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Hari berganti dan roda overland yang saya kemudikan kembali mengeksplorasi daerah pantai utara Pulau Jawa. Dari Jepara, kali ini saya mengarah laju mobil ke Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Tujuan saya kali ini tepatnya ke arah Desa Jetis untuk panen salah satu buah tropis yang sangat terkenal dengan aroma dan rasanya yang khas. Memasuki masa panen duren, nah saya bersama Pak Jarod dan teman-teman mau mempersiapkannya dulu nih. Agar nanti pas proses panennya ciamik, ikuti jejak saya, jejak petualang. Secara alami, buah durian yang sudah matang akan jatuh dengan sendirinya. Beberapa cara digunakan untuk menghindari kerusakan buah akibat terjatuh. Salah satunya dengan mengikatnya pada batang sebulan sebelum buah matang. Ini karena memang pohon durian itu tinggi banget, jadi buat yang naik sampai ke atas dan untuk nalin itu harus yang berpengalaman. Nah saya mentok sampai sini aja nih. Ini aja mulai deg-degan nih. Dan ngeliat Mas Riko di atas sana, ngeri banget. Hati-hati Mas. Saya panik, dia santai aja. Tidak semua orang bisa menjadi pengikat buah durian. Mas Riko sendiri membutuhkan 1 tahun lamanya untuk bisa mahir di bidangnya. Wah ternyata nggak mudah, saya pikir gampang banget tinggal dimasukin gitu aja. Ternyata posisi yang pas juga tuh susah. Ah bisa! Kayak gini Pak. Akhirnya terpasang juga. Pohon durian dapat terus tumbuh hingga lebih dari 150 tahun. Meskipun berumur panjang, namun jumlah produksi pohon buah durian yang tua justru akan semakin menurun. Semakin bertambah usia, kualitas buah juga akan semakin meningkat, sehingga harganya juga semakin mahal. Wih Pak, udah ada yang lepas tuh Pak. Oh iya, nanti diambil, kasih turun saja Mbak yang sudah lepas. Oh gitu, jadi nanti saya buka aja talinya. Panen durian seperti ini diusahakan sebelum musim hujan tiba, karena air hujan dapat merusak kualitas buah. Akhirnya saya dapat juga nih durian yang udah terlepas dari batangnya. Sekarang tinggal saya bawa turun aja durian. Musim kemarau yang berkepanjangan membuat panen durian tahun ini mundur hingga 2 bulan lamanya. Minimnya pasokan air di sekitaran pohon membuat bunga durian banyak mengalami kerontokan. Wih, dapat lagi kita durian. Wah, ini kayaknya masih seger banget nih, Mas.
Beruntung banget saya bisa dapat durian di awal musim panen seperti ini. Walaupun belum musim panen rayanya, tapi udah bisa ngerasain durian yang matang dari pohonnya. Wah, ini ada durian kunir dan juga durian kroco ya Mas ya? Disebut durian kunir karena warnanya kuning keorenan seperti warna kunyit. Sedangkan durian kroco memiliki ciri warna yang lebih pucat. Keduanya memiliki rasa manis bercampur pahit dan sangat legit. Dari beberapa jenis durian ini, favorit saya durian kunir ini nih. Karena rasanya tuh lebih manis dan juga aromanya tuh lebih wangi banget. Sebenarnya durian dimakan langsung aja udah enak banget. Tapi saya mau olah jadi sajian yang berbeda. Pak, ini saya bawa ke camper van boleh ya Pak ya? Boleh. Wih, mantap. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Buah durian sisanya akan saya bawa menuju aliran Sungai Logung yang terletak di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Sekarang saya dengan Bu Tanti lagi nyiapin bahan-bahan nih untuk membuat lemet, yaitu dari olahan singkong, dan kita mau buatnya spesial nih karena akan ada isian duriannya. Pasti bakal nikmat banget ya Bu ya? Iya, jelas. Lemet singkong merupakan salah satu makanan tradisional yang berasal dari daerah Jawa Tengah. Kue ini memiliki cita rasa yang manis dengan teksturnya yang sedikit kenyal. Bu, ini isian duriannya udah jadi nih Bu. Dicampur apa lagi Bu? Kita langsung bungkus aja ya. Langsung bungkus berarti? Iya. Ini duriannya udah nggak usah dicampur apa-apa lagi ya? Nggak usah, karena Oke duriannya deh. kan udah manis itu ya. Oke. Lemet singkong terbagi menjadi dua macam, yaitu lemet manis yang menggunakan gula merah dan lemet gurih. Jadi biasanya lemet ini isiannya tuh gula merah, tapi kali ini beda nih. Saya mengkreasikan dengan durian yang udah saya dapat. Sekilas, lemet memang mirip dengan lontong, yang membedakan adalah bahan utamanya. Nah, ini udah dibungkus semua, sekarang lagi saya masukin ke kukusan dan ditunggu selama 30 menit. Bu, anginnya kenceng banget, jadi kayak harus ditutup deh nih. Sekelilingnya biar cepet. Ya. Nah, aman sudah. 30 menit berlalu, saatnya saya dan Bu Tanti menikmati olahan yang sudah kami buat. Enak ya? Lembut banget. Singkongnya itu, Duriannya berasa juga ini. benar. Singkongnya lembut, udah ada rasa manis-manisnya, ditambah manis dari duriannya, enak banget Bu. Setelah mengikuti rangkaian proses panen durian sampai nyicipin langsung di kebunnya, ternyata durian itu cocok sekali dipadukan dengan hidangan tradisional seperti ini nih, lemet. Nikmat sekali rasanya. Ikuti jejak saya, jejak petualang.